Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Ya, sama dengan Bapak Ibu guru kalian juga tetap luar biasa. Penuh semangat, penuh sukacita, dan bahagia bisa belajar bersama-sama dengan kalian meskipun daring ya. Jadi kalian juga harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan kita masih akan tetap belajar bab 7. Coba kalian lihat bab 7. Ingatkah judulnya apa? Menggali motivasi dalam teks cerita inspiratif. Ya, ini sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, jadi kita akan kembali memahami bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana ciri kebahasaannya, dan bagaimana cara membuatnya. Ingat bahwa kalian sebentar lagi akan mengerjakan setiap soal-soal ujian ya. Jadi ayo semangat untuk menyimak setiap pembelajaran ataupun video pembelajaran dengan baik, sehingga nanti kalian akan lebih paham materi yang akan diberikan dan nanti tentu yang akan keluar saat ujian. Oke, tetap semangat, silahkan kalian simak dengan baik. Tetap semangat dan penuh sukacita. Selamat belajar. Anak-anak, kita hari ini masih belajar bab 7, yaitu hikmah di balik cerita inspiratif. Siapkan buku cetak dan juga buku catatan kalian ya anak-anak. Sudah siap ya? Miss akan mengingatkan kembali bahwa cerita inspiratif merupakan cerita atau kisah masa lalu yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan hasil yang sama, terutama yang menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh terdahulu. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, mengangkat tema tentang kehidupan atau perjuangan hidup dan juga inspirasi kehidupan. Teks ini memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Teks ini syarat dengan amanat dalam kehidupan. Misalnya hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Teks ini menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja. Teks ini umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Karakter dalam teks ini dapat berupa karakter dalam kehidupan nyata ataupun juga dalam kehidupan tidak nyata atau fiksi. Anak-anak, sama halnya seperti teks lainnya, teks inspiratif ini juga mengandung unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya dari dalam. Unsur intrinsiknya antara lain tema, yaitu ide pokok atau inti cerita. 2. Tokoh, yaitu pemeran dalam cerita. Terdiri dari tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, ataupun figuran. 3. Penokohan, yaitu sifat, karakter, atau watak tokoh. 4. Yaitu latar, terdiri dari latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, alur. Alur bisa berupa alur maju, mundur, atau campuran. Sudut pandang, yaitu gaya pengarang dalam bercerita, bisa berupa sudut pandang orang pertama, ditandai dengan penggunaan kata ganti aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, ditandai dengan penggunaan nama tokoh. Yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui teks cerita inspiratif. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur pembentuk karya dari luar. Dalam teks cerita inspiratif, unsur-unsur ekstrinsiknya berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam karya. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita inspiratif antara lain nilai moral, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai agama, nilai budaya, nilai adat istiadat, dan nilai pendidikan atau yang lainnya. Nah, di dalam suatu teks inspiratif tidak selalu dan tidak harus
7 nilai ini tercantum di dalamnya atau terkandung di dalamnya. Jadi bisa salah satunya saja. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur teksnya. Seperti yang sudah pernah Miss jelaskan, yaitu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Abstrak itu sifatnya opsional ya anak-anak. Tentu kalian masih ingat bahwa abstrak adalah inti dari teks cerita inspiratif. Boleh ada dan juga boleh tidak ada dalam teks inspiratif. Selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang orientasi, yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan konflik. Contohnya, pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egois dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Struktur berikutnya yaitu komplikasi. Merupakan puncak cerita atau klimaks dalam cerita. Contohnya, pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Sehingga beberapa waktu anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Struktur berikutnya resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Resolusi berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Contohnya, sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi sama seperti semula. Semua sudah cacat. Struktur yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan penutup cerita berisi kesimpulan pesan moral atau amanat. Contohnya, hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya dengan lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, anak-anak, seperti inilah contoh dari setiap bagian struktur cerita inspiratif. Miss berharap kalian sudah lebih memahami ya seperti apa bagian-bagian ataupun struktur dari teks inspiratif atau cerita inspiratif. Oke? Anak-anak, unsur kebahasaan teks inspiratif antara lain menggunakan kata atau kalimat deskriptif, menggunakan kata ekspresif, dan menggunakan majas, yaitu metafora, perumpamaan, dan repetisi. Nah, anak-anak, ini tugas kalian. Coba kalian cari kalimat dengan menggunakan majas, metafora, perumpamaan, dan repetisi. Kalian buat sendiri ya. Nah, yang terakhir yang mau Miss jelaskan pada kalian yaitu menyusun teks cerita inspiratif. Caranya sama saja dengan cerita pendek lainnya.
Ya, ada banyak yang dapat menjadi sumber atau ide cerita kamu. Tulis cerita kamu sebagaimana kamu berbincang dengan temanmu menggunakan bahasa yang sederhana. Tidak perlu kata-kata bergaya atau menggunakan semua aturan tata bahasa yang rumit. Sederhana saja, sampaikan pesan dan emosimu sebagaimana kamu lihat dan rasakan. Hal ini akan membuat ceritamu alami dengan gayamu sendiri dan terkesan akrab. Jadi, kalian boleh membuat cerita inspiratif berdasarkan pengalaman kalian sendiri, ataupun kalian mengambil kisah dari tokoh-tokoh tertentu. Kemudian kalian ceritakan kembali menjadi teks cerita inspiratif. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Miss berharap kalian sudah memahami sedikit banyaknya tentang teks cerita inspiratif. Nah, di akhir pembelajaran ini, Miss minta kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss bagikan di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan dengan teliti dan penuh semangat. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati.